Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyehatkan kita sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis buku siswa kelas 3 tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara pertama. Kepada pembicara pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, saya Dwi Andini. Yang pertama, di sini ada pengertian buku siswa. Buku siswa merupakan buku yang digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar dengan menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013. Siswa diberanikan untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Selanjutnya, ada kedudukan dan fungsi buku siswa. Yang pertama, buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, buku siswa didesain penuh gambar dan warna untuk menstimulasi imajinasi dan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, buku siswa dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci tentang isi dan penggunaan sebagaimana yang dituangkan dalam buku panduan guru. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang ada di buku siswa lebih merupakan contoh kegiatan yang dapat dipilih oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, buku ini bersifat serba mencakup agar dapat digunakan oleh siswa secara mandiri di rumah. Yang keenam, ada buku siswa berbasis kegiatan, sehingga memungkinkan bagi siswa dan guru untuk melengkapi dan memperkaya materi dari berbagai sumber. Yang ketujuh, pendekatan saintifik terdiri dari ayo berlatih, ayo mencoba, ayo menulis, ayo bercerita, ayo menyanyi, ayo mengamati, ayo bermain, dan ayo membaca. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Dwi Andini yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, pemateri yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, kesesuaian standar kompetensi lulusan pada PBM 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah sesuai. Pada subtema 1 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti dari PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Isi materi dalam subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dalam mengurutan dan kesempatan materi sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar, semuanya sudah sesuai. Isi dalam subtema 1 karena terdapat kompetensi dasar. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Dari PBM 1 sampai 6 sudah sesuai karena dalam aspek kesesuaian materi dengan tema sudah tepat. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal seperti tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Yang kelima, kecangkupan materi yang ditinjau dari cangkupan konsep materi atau esensial dan alokasi waktu. Dalam subtema 1, cangkupan konsep atau materi sudah memenuhi pencapaian kompetensi dasar. Dalam pembelajaran 1, subtema 1 terdapat alokasi waktu. Pada pembelajaran 1,
dialokasikan untuk 1 hari. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik, semuanya sudah sesuai karena dalam aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai. Selanjutnya, yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek sudah sesuai. Terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek yang di dalamnya subtema 1 mengajak anak untuk mengamati percakapan, mencoba melatih siswa bernyanyi dan berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik sudah sesuai karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar siswa yang mencangkup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, dan ayo berdiskusi. Yang kesembilan, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Pada PBM 1 tidak sesuai, PBM 2 tidak sesuai, PBM 3 tidak sesuai, sampai PBM 6 tidak sesuai karena tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 1 ini. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua tidak sesuai dari PBM 1 sampai 10 karena tidak adanya kolom interaksi antara guru dan siswa, hanya ada kolom kemampuan siswa tentang materi yang sudah diajarkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nomor 1, aspek yang dianalisis, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Pada subtema 2 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan dengan memiliki pengetahuan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nomor 2, aspek yang dianalisis, kesesuaian dengan kompetensi isi, hasil analisis PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Sudah sesuai di dalamnya karena terdapat interaksi antar siswa dengan lingkungan sekitarnya. Di dalam subtema 2 berisi tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, contohnya manfaat ayam bagi manusia. Nomor 3, aspek yang dianalisis, kesesuaian dengan kompetensi dasar, PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Isi dalam subtema 2 sudah sesuai dengan KD di dalam sudah sesuai dengan KD di dalam kompetensi atau ayo berlatih, yaitu menirukan tingkah laku ayam atau gerakan ayam-ayam yang dimilikinya. Nomor 4, aspek yang dianalisis, kesesuaian materi dengan tema. PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Pada subtema 2 terdapat kesesuaian antara materi dengan tema, yaitu tema menyayangi tumbuhan dengan hewan dan subtema yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nomor 5, aspek yang dianalisis, kecukupan materi ditinjau dari C, cakupan konsep atau materi esensial, D, alokasi waktu. PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Untuk konsep atau materi esensial sudah sesuai dengan buku siswa tema 2 subtema 2. Next.
Nomor 6, aspek yang dianalisis, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari C. Pola pikir keilmuan, dan D. Karakteristik siswa. PBM 1-6 sudah sesuai. Aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai dengan adanya interaksi antar siswa dengan orang tua. Ketujuh, aspek yang dianalisis, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. PBM 1-6 sudah sesuai. Terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 1 yang dimana di dalamnya mengajak anak untuk mengamati percakapan dan aspek lainnya. 8. Aspek yang dianalisis, penerapan pendekatan saintifik PBM 1-6 sudah sesuai. Sudah sesuai karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar siswa mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, ayo berdiskusi, ayo berkreasi. Kesembilan, aspek yang dianalisis, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Hasil analisis PBM 1-6 tidak sesuai, tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 2. Ke-10, aspek yang dianalisis, kolom interaksi antara guru dan orang tua, hasil analisis PBM 1-6 tidak sesuai, tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Idris yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, kepada pemateri keempat, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Yang pertama, aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai karena dalam tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 yang memiliki pengetahuan tentang menyayangi tumbuhan dalam kurung ayo membaca. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 6 sudah sesuai karena di dalamnya terdapat interaksi antar teman saling peduli, memahami pengetahuan dengan mengamati, mendengar, melihat, dan membaca. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai karena di dalamnya terdapat kerjasama yang baik antar teman. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai karena materinya tentang pengalamanku di tempat bermain yang tertulis di buku siswa, yaitu Siti selalu ikut bekerja membereskan rumahnya dan merawat tanamannya. Yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Untuk konsep dan materi esensial sudah sesuai dengan buku tema 2 subtema 3 dengan membahas materi tentang menyayangi tumbuhan. Sedangkan untuk alokasi waktu juga sudah sesuai dengan pembelajaran kedua dialokasikan waktu untuk 1 hari. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan siswa dan karakter siswa yang terdapat di buku siswa. Selanjutnya, yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek dari pembelajaran 1 sampai 6 terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 3 yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan seperti membaca percakapan, membuat kartu pertanyaan, mengamati gambar, dan lainnya. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik dari mulai pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai karena pada pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik
sama dengan yang di RPP, di mana terdapat kegiatan ajakan seperti ayo membaca, ayo berlatih, ayo menulis, ayo mengamati, dan ayo bercerita. Yang kesembilan, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 tidak sesuai karena tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 3. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua dari pembelajaran 1 sampai 6 tidak sesuai karena tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih kepada Risha yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, kepada pemateri berikutnya, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya, Vika Triapian, akan memaparkan analisis buku siswa tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan. Nomor 1, ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Hasil analisis dari PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai karena dalam tema 2 subtema 4 pembelajaran 3 yang memiliki pengetahuan tentang menyayangi hewan dan lain-lain. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Penilaian PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai karena di dalamnya terdapat interaksi antara Dayu dengan keluarganya. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Hasil analisis PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai karena sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang tersedia. Lalu yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai karena dalam buku siswa terdapat materi tentang bagaimana cara menyayangi hewan, contohnya bagaimana cara membuat tubuh kelinci agar tetap bersih. Yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari cukupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai karena untuk konsep materi esensial ini sudah sesuai dengan buku siswa tema 2, subtema 4, pembelajaran 3. Sedangkan untuk alokasi waktu ditujukan untuk 1 hari. Next. Yang ke-6, ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai karena aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan sisi materi pada pembelajaran ketiga. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. PBM 1 sampai PBM 6 sudah sesuai karena terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 3. Di dalamnya terdapat kompetensi mulai dari membaca teks, berdiskusi, menulis, mencoba dan mengamati. Yang ke-8 ada penerapan pendekatan saintifik. Dari PBM 1 sampai dengan PBM 6 sudah sesuai karena pada pembelajaran 3 menggunakan pendekatan saintifik terdapat kegiatan ajakan seperti ayo mengamati kegiatan ajakan seperti ayo mengamati, ayo berlatih, ayo membaca, ayo mengamati, ayo berdiskusi, ayo menulis, ayo mencoba. Yang ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Dari PBM 1 sampai PBM 6 tidak sesuai karena tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa subtema 4. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. PBM 1 sampai dengan PBM 6 tidak sesuai karena tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Terima kasih.
Terima kasih kepada Vika yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri berikutnya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Next. Kedudukan dan fungsi buku guru. Yang pertama, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Ketika guru akan menggunakan buku siswa, bagi siswa dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, maka terlebih dahulu guru harus mempelajari buku guru tersebut. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Risha yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi berikutnya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan KD dari buku guru kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. PKN, menerima arti-arti pada lambang Garuda, bersikap sesuai nilai sila-sila Pancasila, memahami arti gambar dan juga lambang Pancasila. Selanjutnya matematika, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait dengan operasi hitung pada bilangan cacah. Bahasa Indonesia menguraikan dan memerankan pesan dalam dongeng. Seni budaya mengetahui dan menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. PJOK memahami dan juga mempraktekkan gerak. Selanjutnya subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada PPKN mensyukuri keberagaman karakteristik individu, menampilkan dan menjelaskan makna keberagaman, menyajikan makna keberagaman. Selanjutnya matematika, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait dengan operasi hitung pada bilangan cacah. Bahasa Indonesia, menguraikan dan memerankan pesan dalam dongeng. Seni budaya mengetahui dan memeragakan dinamika gerak tari. PJOK memahami dan juga mempraktekkan gerak. Slide selanjutnya. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. PKN, menjelaskan dan menampilkan keberagaman karakteristik individu, menjelaskan dan menyajikan makna keberagaman karakteristik individu. Matematika, menjelaskan dan menyajikan bilangan cacah dan sederhana. Indonesia, menggali informasi dan menyajikan hasil wawancara tentang cara perawatan hewan dan juga tumbuhan. Seni budaya memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif dan juga membuat karya dekoratif. PJOK memahami kombinasi gerak. Selanjutnya subtema keempat, menyayangi hewan. Pada PKN, menjelaskan dan menampilkan keberagaman karakteristik individu, menjelaskan dan menyajikan makna keberagaman karakteristik individu. Matematika menjelaskan sifat operasi hitung pada bilangan cacah, menjelaskan, menyelesaikan masalah, kemudian menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana. Indonesia menggali informasi dan menyajikan hasil wawancara tentang cara perawatan hewan dan juga tumbuhan. Seni budaya memahami dan membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan juga sambung. Dan yang terakhir, PJOK memahami kombinasi gerak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Astri Wulan yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis buku guru tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan.
Aspek yang dianalisis yaitu yang pertama ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Pada tema 1, pada subtema 1 telah sesuai semua pada PBM 1 sampai 6 dengan standar kompetensi dasar. Lalu yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada pembelajaran 1 sampai 6, isi materi pembelajaran ini sudah sesuai dengan kompetensi inti subtema 1, tema 2. Lalu yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pada isi pembelajaran 1 sampai 6 telah sesuai dengan kompetensi dasar. Lalu yang keempat ada kesesuaian materi dengan tema. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, sebab dalam aspek kesesuaian materi dengan tema sudah tepat. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal, seperti tema menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Lalu yang kelima ada kecukupan materi yang ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan juga alokasi waktu. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, yang dimana materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal, dan juga dalam alokasi waktu yang dimana pembelajaran dialokasikan waktu untuk 1 hari. Lalu pada poin ke-6 ada kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, sebab aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan juga karakteristik siswa sesuai dalam arti lain siswa mampu memahami mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Lalu yang ketujuh ada memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, karena dalam buku guru kelas 3 tema 2 sudah memuat informasi mengenai strategi penggunaan buku. Lalu yang ke-8 ada penerapan pendekatan saintifik. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar, siswa mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, ayo berdiskusi. Lalu yang ke-9 ada memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, karena pada buku guru kelas 3 tema 2 sudah memuat tentang informasi penilaian autentik. Lalu analisis buku guru tema 2 dengan judul menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Aspek yang dianalisis yang pertama yaitu ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, sebab pada subtema 2 telah sesuai semua dari PBM 1 sampai 6 dengan standar kompetensi dasar. Lalu pada aspek yang dianalisis poin kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Dari pembelajaran 1 sampai 6 hasil analisisnya sudah sesuai. Karena di dalam isi materi pembelajaran 1 sampai 6 telah sesuai dengan kompetensi inti, yaitu subtema 2, tema 2. Lalu yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Hasil analisis dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai, karena di dalamnya sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Lalu yang keempat ada kesesuaian materi dengan tema. Pada pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Dalam aspek kesesuaian materi dengan tema sudah tepat. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal, seperti tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Lalu yang kelima ada kecukupan materi. Cakupan materi atau konsep esensial dan alokasi waktu dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Karena materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang ada di awal, dan dalam alokasi yang dimana pembelajaran dialokasikan waktu untuk 1 hari. Lalu yang keenam ada kedalaman materi. Pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan juga karakteristik.
Pada pembelajaran 1-6 juga sudah sesuai, karena aspek kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan. Lalu, karakteristik siswa juga sesuai dengan arti lain, siswa mampu memahami mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Lalu yang ketujuh, ada memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Pada pembelajaran 1-6 sudah sesuai. Dalam buku guru kelas 3 tema 2 sudah memuat informasi mengenai strategi penggunaan buku. Lalu yang ke-8 ada penerapan pendekatan saintifik. Pada pembelajaran 1-6 sudah sesuai karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar, siswa mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, dan ayo berdiskusi. Lalu poin yang ke-9 ada memuat informasi tentang penerapan autentik. Pada pembelajaran 1-6 sudah sesuai, karena dalam buku guru kelas 3 tema 2 sudah memuat informasi tentang penilaian autentik. Sekian pemateri dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dewi Andini yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri terakhir. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis buku guru tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtemanya menyayangi tumbuhan. Aspek yang dianalisis yaitu yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6, tindak lanjut hasil analisisnya yaitu sesuai. Dan tindak lanjut hasil analisisnya yaitu pada subtema 3 telah sesuai semua dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6 dengan standar kompetensi dasar. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti, yaitu pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 sudah sesuai dengan isi materinya, yaitu adalah kompetensi inti subtema 3 dan tema 2. Yang ketiga, yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Isi dalam pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 telah sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema, yaitu pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 sudah sesuai. Dalam aspek kesesuaian materi dengan tema sudah tepat juga. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema yang di awal, seperti tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan yang kelima, yaitu kecakupan materi ditinjau dari konsep dan alokasi waktu dari pembelajaran pertama dan pembelajaran ke-6 sudah sesuai juga. Dan yang ke-6, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 juga sudah sesuai. Dan yang ke-7, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 juga sudah sesuai. Dan yang ke-8, penerapan pendekatan saintifik dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 juga sudah sesuai. Karena menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan pengalaman belajar, siswa mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, dan ayo berdiskusi. Dan yang ke-9, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6 juga sudah sesuai. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Nia Kurniawati yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan di ruang diskusi atau menanyakan langsung. Terima kasih dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini udah aja keluar. Udah kayaknya deh. Ya udah, ini aku end ya. Udah.